Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada podcast Bu Dosen, bincang-bincang bedah buku mengenai banyak hal yang kemudian buku-buku ini dikarang oleh dosen-dosen keren kita di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kembali hadir pada hari ini kita akan berbincang mengenai material komposit dan polimer. Hadir bersama saya ada Bu Tasih atau Bu Prantasi. Assalamualaikum. Beliau adalah dosen kami dari teknik industri nggih, Bu nggih. Oh, dari teknik mesin nggih. Bu Prantasi ini kemudian orang yang sangat kompeten dalam pembahasan kali ini, yaitu mengenai material komposit dan polimer. Apa sih itu material komposit dan polimer? Padahal material komposit dan polimer adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri kita, baik itu mulai dari pembangunan gedung, kemudian untuk pembuatan elektronika, termasuk kemudian pembuatan pesawat terbang. Maka kemudian kita akan lanjut Bu nggih dengan Bu Prantasi mengenai apa itu material komposit dan polimer dan apa fungsinya. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai material komposit dan polimer, saya ingin lebih tahu lebih dulu Bu mengenai latar belakang. Kenapa Ibu memilih ini ya, membahas materi ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, para pemirsa. Ya. Mbak Nur, sebenarnya pertama itu saya exciting banget. Wis tuwek ya. Jadi nama saya Ibu Prantasi, biasa dipanggil Bu Tasi, bahkan mahasiswa kalau deket tuh manggilnya Bunda. Kaget aku dipanggil podcast, walaupun ini tidak podcast pertama ya. Karena wis tua, dan itu penelitian itu sebenarnya kan tahun berapa dimulainya itu ya? Waktu itu 2007 itu. Oh, sudah lama sekali Bu. Jadi ceritanya waktu itu ada sebelum penelitian ya, kalau yang buku ya. Kalau yang buku ini memang kan waktu itu ada hibah ya. Hibah penulisan buku, betul, yang ada linknya dengan mata kuliah. Nah, mata kuliah itu adalah komposit, polimer dan komposit gitu ya. Polkom, polimer, komposit. Akhirnya Bu Tasi bikin. Lah yo maneman to yo wong anek apa tuh namanya, ada kesempatan toh ya, apalagi dosen tuh kalau nggak kira yang wajib buku itu guru besar sama lektor, mungkin aku lupa itu. Kalau sudah koreksi BKD itu harus ada bikin buku. Bahkan menurut Bu Tasi sampai sekarang pun please lah bikin buku gitu ya. Untuk kenang-kenangan kita. Tadi saya nggak sempat bawa itu bukunya. Jadi buku material aplikasi material komposit dan aplikasinya itu 2008 kalau nggak ke reputasi itu. Jadi kan lama tuh itu. Itu bisa diakses kok Bu di Umsida Press. Betul. Jadi buku ini bisa diakses di Umsida Press. Jadi buat teman-teman mahasiswa ataupun kemudian para praktisi di bidang ini bisa mengaksesnya di Umsida Press. Betul. Dan kalau lihat di laptop, di komputer pusing gitu, beli nggak apa-apa ya. Beli juga untuk bukunya itu ready juga ya. Di mana Bu kalau kita mau beli? Langsung bisa japri Bu Tasi. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dikelola dengan bagus juga baik ya itu ya. Iya. Misalnya Umsida juga ada semacam toko buku gitu ya. Jadi bisa ke situ monggo lah. Jadi kita tahu beres gitu aja. Ya, baik. Jadi Mbak Nur itu tadi, jadi latar belakangnya karena ada hibah itu. Saya berterima kasih pada Umsida ada hibah penulisan buku itu. Terus memilih itu karena ada link mata kuliah. Waktu itu mata kuliah semester, karena semester berubah-ubah ya. Kalau nggak 7 dulu itu. 7. Terus sekarang mungkin semester 5. Oh, sudah diberikan ya semester 5. Iya, namanya sekarang diganti material maju. Material ya, material pinter kayak diganti gitu. Semester 5 sekarang kok gini. Semester 5 sekarang ya. Iya ya 5 apa 7 aku ya lali ya. Nah, terus apa sih komposit itu? Makanya mungkin bagi yang bidang teknik khususnya yang mesin, sipil itu mungkin industri masih ya. Jadi komposit itu gabungan dua material Mbak Nur. 2 material atau lebih yang sifatnya beda ya. Sifatnya beda.
Jadi yang nanti dia juga bukan logam, juga bukan non logam. Non logam itu kayak plastik, kayak keramik, ini non logam. Tidak, tapi dia gabungan dua material itu atau lebih ya. Karena induknya itu disebut sebagai matriks. Matriks itu adalah induknya. Jadi ini bisa dari bahan logam itu kayak besi, bisa jadi non logam kayak polimer, keramik ini. Nah ini akan diperbaiki material ini. Ini sendirian tok namanya matriks itu. Mungkin dia kurang kekuatan tariknya. Dia kurang ketahanan panasnya mungkin juga dan sebagainya seperti itu, keausannya. Ditambahilah namanya reinforcement. Reinforcement itu atau penguatnya itu betul untuk memperbaiki si matriks. Saya kok bilang induknya gitu. Kalau dia nggak bisa memperbaiki Bu, ya nggak Oke ya, jadi itu yang mungkin bukan bagi yang masih awam apa sih komposit itu. Jadi ada dua material digabung atau lebih yang dia mau perbaiki induknya namanya matriks ini. Saya kasih contoh. Mbak Nur mungkin pernah lihat bane truk sing gawedhe sing wis rusak. Wis rusak lho ya. Sing apik gak ketok. Itu ada jerabut-jerabutnya baja itu. Ada serabut baja di dalamnya. Jadi ada di dalamnya. Jadi kalau dia hanya karet tok, dia enggak kuat. Nah, karetnya ini adalah matriksnya itu. Yang dia bahannya dari polimer ya. Jadi dia bahan utamanya nggih, matriksnya itu. Nah, nek matriksnya iki enggak dikasih dengan serat-serat baja kawat tadi untuk bahannya itu, meleot, Mbak. Nah, itu penguatnya. Ya, itu. Jadi tidak mesti semua bisa dicampur, Bu. Enggak mesti nek gak iso perbaiki mboke nggih opo. Ya, itu namanya salah satu contohnya. Kalau apa tuh namanya baja-baja itu sebagai penguat atau reinforcementnya. Nyampurnya si komposit ini secara fisik, Mbak. Jadi ketok ditok serat-seratnya dito. Serat-seratnya sing diketok kan. Karetnya sing dito ketok. Jadi jelas seratnya mana, kemudian campurannya sekali. Mana. Ya. Tetapi kalau aloy itu kayak Butasi pakai mungkin monel. Gitu. Monel itu campuran tembaga dan nikel. Itu Mbak nggak bisa lihat karena ini diolah dengan kimia caranya. Nggak bisa lihat ndi to ya nikel iki ndi to ya. Ya karena sudah jadi satu dia sudah melebur. Kalau mau agak putih ya nikel dibanyain. Kalau mau agak kuning tembaganya itu kimia. Kalau komposit dia secara fisik. Jadi masih kelihatan mae. Induke metrik tadi masih kelihatan dengan penguatnya reinforcementnya masih kelihatan. Salah satu contohnya itu si komposit itu. Bedanya di situ nggih untuk material komposit itu. Itu jadi untuk masyarakat luas itulah banyak masih apalagi ya Bu. Bisa jadi apa namanya? Tebenge sepeda motor bisa kelap-kelip gitu apa itu? Itu apa ku jenenge? Itu serat gelas. Penguatnya serat gelas, sementara matriksnya itu dari polimer juga polyester. Polyester ya. Iya, yang biasanya plastik helm. Itu juga. Ya, walaupun itu dari polyester juga nggih. Iya ya, ini ku resin polyester ya betul. Terus cuma nanti polimer yang tadi Mbak bilang itu akan dibagi dua juga. Ada yang sebentar, yang satu bisa langsung kalau dibakar itu bisa langsung leleh. Termoplas. Ada yang termoset. Yang termoset itu yang helm itu. Itu gak iso wis nek daur ulang gak iso. Bedanya termoplas sama termoset apa? Jadi termoplas itu kalau dia dipanaskan, dia akan leleh. Leleh semua. Terus dia bisa didaur ulang. Langsung golongane plastik botol itu termoplas kabeh itu. Termoplas nggih. Termoplas semua itu. Yang butiran-butiran plastik itu yang bisa dijual. Tapi kalau termoset nggak bisa. Termoset itu kayak helm susah itu juga didaur ulang ya. Susah didaur ulang. Itu juga sampai sekarang juga menarik untuk kajian penelitian. Kenapa itu kemudian terjadi? Itu memang dari awal bikinnya Mbak ya. Butasi dapat penelitian juga itu. Jadi Butasi mencoba waktu tahun piro ya, nyambung bahan plastik. Kalau di logam itu kan nyambungnya pakai las. Nah, itu kan umum ya. Butasi pengen nyoba nyambung plastik itu elektrodanya itu juga dari plastik gitu ya. Nah, termoset itu wangel Mbak.
Oh, jadi tidak bisa didaur ulang Bu ya? Susah didaur ulang. Bisa atau susah? Susah. Oh, bisa sebenarnya, tapi tidak bisa. Kalau termoset sudah didesain seperti itu. Nah sekarang anunya itu apa namanya, penelitian terbaik itu piye carane itu masih bisa disambung gitu loh, ojo dibuat. Jadi masih tetap bisa digunakan didaur ulang. Iso gitu. Walaupun kemudian kayak profil air ya. Sing dhuwur iku termoset, Mbak. Sing dhuwur ya profil banyu ke. Nah, iku termoset iku. Nek termoplastik ya sing apa kursi-kursi, botol-botol itu masih bisa didaur ulang kan. Karena kita kan sekarang sampah plastik ya. Itu kan jadi sumber masalah, maka kemudian harus ada teknologi terbarukan yang bisa melakukan daur ulang itu. Jadi ya sederhana sih Mbak. Mbak Butasi kan yang gabungan komposit. Jadi komposit itu matriksnya mboke itu ada dari logam, ada dari plastik, ada dari keramik. Nah, Butasi yang sudah penelitian tuh yang dari logam sama yang dari plastik ini. Yang dari keramik belum pernah. Belum pernah ya keramik ini. Karena aplikasinya untuk bingung aku ya. Karena keramik itu kan tahan suhu tinggi ya. Iya. Dia tahan kayak di busi itu yang putih ya, Mbak. Nah, itu keramik itu. Itu Butasi masih rada bingung. Belum maksudku jurnal juga pati akeh sih membahas masalah penggunaan yang materialnya keramik betul. Kalau yang dua ini sudah pernah logam sama lebih banyak lebih mudah diaplikasikan kapuk yang berupa logam dan plastik itu. Mudah itu relatif ya. Karena kalau sudah penelitian ini kalau ya tidak proses ya, tidak gampang ya. Jadi gabung aja langsung. Kalau misalnya di buku Butasi itu ada di bab 5 kalau enggak gitu. Pembuatan dan aplikasi aku paling seneng go. Karena apa? Karena awal mula kita mungkin melihat penelitian-penelitian kayak misalnya pakai komposit ya. Kayak misalnya drivetrain punyanya kereta api. Tapi kan itu dari komposit ya. Jadi dia pakai AL661 sendirian dulu pertama, tidak digabung dengan reinforcementnya. Itu kecepatan atau RPM-nya cuma 5.000 sekian. Nah, begitu ditambah dengan si penguatnya keramik karena supaya mengurangi aus dan sebagainya, AL2O3 itu naik sampai 6.000 sekian. Tapi setelah itu kan milik orang. Aku nek dosen lah yo izin toh, nek wong tok tak critakne. Kalau kita sebagai dosen dan para dosen kita teman-teman, kita nek iso penelitian dari kita gitu ya. Sampailah misalnya kayak Pak Habibie itu punya teori crack gitu ya. Nah, seperti itu kan bangga toh. Iya. Dosen seperti itu, ojo tek wong mbok critakne tok. Lah kowe kapan ngono to malian. Nah, dari itu Butasi terus pengen bikin drum brake itu ada di bukunya Butasi, juga ada di penelitian ada. Drum brake itu Mbak. Roda mobil sing mburi. Iku ada selubunge. Aduh, saya enggak ada TV ya di sini bisa lihat. Kenapa, Bu? Harus ada selubungnya. Jadi kan pertama brake system, di situ ada si rem kampas dan sebagainya harus ditutupi ya, karena supaya safety itu ya. Nah ini brake-nya itu kan biasanya dari baja, dari besi cor, ngono to ya. Abot. Bagaimana Mbak bisa melihat iki berat dan ndak? Itu ada nek pegang setek aluminium setek besi lah abotan dona, besi itu ya. Nah itu kalau secara teknik itu melihatnya walaupun tidak similar ya, tapi melihatnya densitas massa jenis. Massa jenisnya besi ku 7,8. Semakin besar berat. Aluminium itu cuma 2,7 kan gitu. Butasi tertarik. Ya apa tak ganti aluminium gitu drum brake-nya. Cuma kalau aluminium ini sendirian nggak bisa. Harus ditambahi reinforcement tadi supaya dia sekuat besi. Ya, paling enggak ringan. Ciri khasnya komposit itu tuh ringan tangguh, Mbak. Ringan tapi tangguh. Kayak menungso kuru tapi ditendang ngono ora ambruk. Nggih. Ya seperti kayak pesawat itu kan. Karena dia dia kekuatannya cukup kuat untuk kemudian bisa diangkat terbang, tapi kemudian pada yang sama dia harus kuat ketika ciri khasnya pesawat dia tidak mungkin terbuat dari baja. Iso munggah. Karena terlalu berat masanya. Jadi ciri khasnya pesawat mesti dari aluminium komposit itu, ringan ya, yang tangguh. Itu angel itu.
terus ini apa mobil balap, Formula One. Itu casingnya itu komposit dari serat nano itu 10⁻⁹. Nah, aku ngene saiki buat yang ya. Apa tuh Bu hubungannya Bu? Jadi seratnya itu kecil sekali, lembut sekali, 10⁻⁹. Itu artinya kalau dia mengisi ruangan ini, Mbak, iki mesti ketutup itu, pojok-pojok mesti ketutup. Bayangkan jadi semakin rapat. Betul. Mampatnya bagus. Bayangkan kalau dia kerikil. Semakin rapat maka kemudian kekuatannya dia untuk menahan kan? Ini ya gempuran dari luar misalnya udara dan yang lain gitu. Kan pada dasarnya udara itu kan juga memiliki massa kan. Jadi Budasi bawa ke sana. Apa tuh Bu? Nano berangi. Jadi dia butirannya lembut 10⁻⁹. Kalau dia mengisi ruangan tuh mampat Mbak, misalnya iki gak enek sing bolong-bolong. Kalau ada bolong-bolong Bu, digempur gampang. Kalau ada celah maka kemudian bisa dimasuki. Bayangkan kalau ini diisi kerikil. Lubangnya akeh ta Mbak. Nah, kayak gitu itu nano itu artinya. Nah, si Formula One itu casingnya, itu bodinya itu adalah dia dari serat karbon yang dia ukurannya nano itu, sehingga yo kuat, tangguh, ning cepet mlayune wes gitu. Itu adalah untuk kendaraan-kendaraan yang cepet-cepet ya, pesawat dan sebagainya. Kalau yang Bu, baja Bu, ya dhek ngene kapal ngono kae, kapal tanker ya, kecuali kapal patroli ya, kecuali yang patroli itu lain. Karena membutuhkan kecepatan sehingga kemudian mereka harus juga menggunakan komposit. Iya, betul. Berarti biasanya seperti itu. Iya, gitu. Jadi semua yang dia membutuhkan kecepatan pada harus ringan, tapi tangguh. Maka kemudian ringan tangguh iki angel lho, Mbak. Sing ono kan mesti kuru ditendangnya geblak ya ta. Iki langsing tapi tangguh angel gitu kan ya. Harus ringan tapi yang tangguh pada saat itu. Betul. Maka kemudian material komposit ini sangat dibutuhkan. Boleh tahu sejauh ini kemudian kesulitan apa Bu Ibu Ibu alami ketika kemudian melakukan penelitian ini? Ya. Mungkin bagi semuanya ya. Jadi dulu Budasi waktu sebelum jawab, waktu Budasi tahun 2010 ya, sempat jadi ketua LPPM, itu Budasi membuat kalau ketemu dengan semuanya itu namanya segitiga plus. Segitiga plus itu ada yang atas pemerintah, sing duwe negara iki. Gitu. Pemerintah US presiden, DPR sak ngisore yang punya negara. Sebelah sisi kiri adalah kami. Kami para peneliti, akademisi dan sebagainya itu ya. Sebelah kanannya itu apa? Industri. Nah, ini yang dua ini. Tapi visi misinya industri itu adalah profit oriented. Jadi ini gak menguntungkan gak bisa. Nah, Budasi kesulitannya apa Budasi? Jadi misalnya penelitian Budasi sudah jadi ya. Misalnya penelitian Budasi ini gak bisa sampai lanjut menurut aku ya. Gak tahu teman-teman ya. Karepku itu yang sama drum brake itu ya. Budasi sudah uji Astra itu. Budasi sudah uji Astra, sudah diuji kan waktu itu tak pasang di Avanza kalau nggak gitu. Mengganti itu mereka sudah oke. Tapi yang namanya nek iki dadi kan berarti sainganku jari Astra kata ya. Iya kan bahan-bahannya itu baru ini kami saingan industri to ya. Lah nek iki tak engge misalkan lo ya. Lah terus produkku piye? Padahal kan kalau ada hal yang baru kan bisa sebenarnya memperbaiki, Bu. Tidak semudah itu. Karena kalau enggak profit oriented itulah industri. Kalau dihitung dia cost-nya dia enggak mau masuk produknya itu tidak segampang itu. Nah, di mana sekarang peran pemerintah? Kowe gandengo gitu loh, maksudnya kasih ke industri. Betul. Karena hanya pemerintah yang bisa memaksa. Ya, kami mungkin karena dia punya negara. Iya, karena dia punya kuasa. Iya toh. Jadi pemerintahku nek gak prorat memang dibedil kuduan. Jauh nih. Nah, dia seperti itu, Mbak. Iya, karena pemerintah yang punya kuasa, mereka punya regulasi, maka mereka yang bisa memaksa apakah kemudian ini dilanjutkan atau tidak, negara ini maju atau tidak. Institusi akademis dan sebagainya mungkin gede-gede bisa lah ya, mungkin makanya gede-gede. Tapi kami dibiarkan. Terus kami mungkin ada yang gandeng 1-2 industri. Tapi kan mungkin tidak kontinu. Bisa jadi mungkin industri konco-konco dhewe ae, dulu-dulu dhewe ngono. Kan tidak seperti itu. Jadi kesulitannya untuk semuanya menurut aku itu untuk kontinunya.
kontinuitasnya. Walaupun sekarang insya Allah sudah mulai ya merambah ke industri ya. Tapi maksudku, wah ini masukan Butasi ini. Walaupun tuwek ngene aku ndak ngomong ke sapa eneke ya. Cek nom cek lamis-lambi to ya. Jadi maksudku gini, pemerintah itu yang punya kuasa. Dia punya kementerian. Ya toh, ada industri, Kementerian Ristekdikti, ya kalitanya dengan kita. Iku mbok yo gandeng industri ngomong. Industri kowe iki apa sih masalahmu ngono lho. Iya. Ya toh? Lah nanti gabungkan ke Ristekdikti, kami yang akan ngerjakan. Ojo kami menang-menang mlaku-mlaku dhewe, karepe dhewe, penelitian dhewe kan. Ya nek aku butuh dari industri ngono, misalnya Damrik Butasi ini. Aku nggak butuh kok ngono kan, bisa jadi gitu toh. Walaupun kita sudah masuk Skopus gitu. Kan tidak seperti itu gitu loh. Walaupun sekarang berdampak jadi ngono tadi. Jadi pemerintah itu seperti itu dalam skup yang dhuwur ya. Skup yang kecil nggak apa-apa di kabupaten itu. Mungkin dipanggil industri-industri sekitar. Apa sih gitu. Jangan hanya membuat limbah misalkan ya. Limbah pokoknya nek konangan botol kowe didenda, jangan gitu toh. Nek iso limbah iki piye carane iso diolah kembali gitu. Siapa yang dipanggil? Kami. Akademisi memang tugasnya iki situ. Tugasnya ke situ, kami ini badan peneliti akademisi kami dipanggil jadi supaya tidak ada limbah ya. Lah kalau skup dosen paling enggak sepiro sih Mbak? Karena kami berhubungan juga dengan dana ya toh. Kalau misalnya Butasi kemarin gawe meja komposit paling ya piro to mean. Atau mungkin kemarin Pak Toto apa itu? Sampah apa kuwi pembakaran itu aku lali aku. Tapi piro to? Kelanjutannya kayak opo? Tapi kalau si sing duwe negara iki ngomong industri ini butuh loh ya, lah beda. Terus nanti hasilnya industri itu juga bagus, misalnya contoh ya fly ash itu debu terbangnya si batu bara. Itu ternyata juga kerjasama, saya nggak bisa menyebutkan ya. Akhirnya si fly ash itu bisa mengganti substitusi semen. Senang industri ready mix. Tapi sepertinya itu memang jadi sebuah persoalan klasik yang memang ada di dunia berkembang ya Bu ya. Karena saya melihat tidak ada koneksi di antaranya. Ya itu. Makanya waktu itu Butasi bilang segitiga plus ya. Sekarang mungkin triple helix mungkin ya. Plusnya itu surat kabar atau apalah diberitakan yang bagus. Ojo diberitakan bunuh diri ojo orang apik lah. Ya, nomor 1 karena di Korea setauku ya. Iku misalnya industri Korea ya, yaitu saya bilang industri Korea bikin HP apa gitu ada HP iki. Aku pengen HP ada HP iki sing ringan ning kuat ngene itu permintaan konsumen. Permintaan industri. Nah, langsung permintaan industri toh, itu langsung dia gandeng si akademisi. Oke tak gaekno ngono. Lah engko kebijakan jual apa-apa iku pemerintah itu. Itu harus memang belum harus terkoneksi. Itu masukan Butasi sih. Mudah-mudahan. Tapi memang seperti memang masalah klasik di dunia berkembang seperti itu, Bu. Saiki loh, bayangkan kita masih beli lah. Aku masih lihat beli konsumenku. Isine tuku buangga duwe piro. Ning gawe gurung iso. Mungkin ya. Tapi kalau bikin sudah bisa, juga kita harus bisa jualnya loh. Itu saling koneksi tuh, Mbak. Apa artinya antar ilmu ya? Untuk jual orang-orang manajemen akuntansi kayak gitu Mbak Nur. Oke. Jadi kalau Anda melihat ke depan ini, maka kemudian gimana Bu? Apakah cerah atau tidak untuk ke depannya untuk penelitian ini? Bismillah. Aku ki wong iki optimis, Mbak. Selama masih hidup tuh optimis saya. Aku nek wis meninggal pejare malaikat ditimbangi. Saya optimis gitu loh. Tapi tetap kita di Islam dulu. Pilihlah apa itu jenis yang memang bidangnya gitu loh, keahliannya. Sesuai dengan keahliannya. Yes, itu ya. Ya mungkin ya ustaz-ustaz. Ikhtiar tetap di tapi sing nyekel iki ya kudu ngerti. Nggih. Ojo mergo koneksi rono rene enggak bisa. Jadi yang Indonesia iki pinter-pinter loh, Mbak. Tak buka ya. Kami itu masih import. Itu adalah pig iron biji besi. Dan masih import itu adalah untuk bahan bakunya baja. Itu kita masih belum punya atau padahal kami itu punya sumber daya sumber alam. Kita punya Mbak. Tapi aku masih punya impor. Karena apa coba? Kan wong dhuwur iki kebijakan nek ngono iki. Betul. Padahal wong pinter-pinter.
Tambang wakehan, insinyur tambang, ITB ku grup tambang. Ya toh, kimia, material dan sebagainya ono kabeh. Iya, tapi semuanya pada keluar, Ibu. Ya, tapi kan kita kebijakan bilang, "Alah, sudah investasi aja cari orang luar lah." Itu kan kebijakan saya punya negara itu. Nah, itu jadi harus saling terkait. Insya Allah saya masih optimis, Mbak. Optimis ya Bu ke depannya optimis, Bu. Orang harus optimis ya. Kan di Islam nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa ya. Optimis. Oke, jadi penelitian ini memang harus tetap dilanjutkan ke depannya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan material komposit baru yang lebih bagus, lebih kuat dan ini untuk menunjang industri ke depannya sebenarnya. Kemudian tantangan ini ya Bu, selain kita bicarakan tadi, jadi tantangan apa yang ke depan, kemudian tantangan ke depan dalam untuk penelitian ini kan kita sudah ngobrol ya. Tantangannya kan banyak ya, mulai dari kebijakan yang tidak terkoneksi, terus kemudian butuhnya sumber tidak cuma sekedar kita sudah ada sumber daya manusianya kemudian mengerjakan, tapi pada yang sama dana itu juga diperlukan, termasuk itikat baik dari pemerintahan itu. Maka kemudian kedepannya seperti apa dari pihak Ibu sendiri sebagai seorang peneliti, kemudian seorang akademisi, kedepannya supaya kemudian semua hambatan-hambatan ini bisa terjembatani, terus kemudian kita bisa menghasilkan hasil penelitian yang terbaik. Ya, nomor satu menurut Dodasi itu adalah yaitu tadi harus optimis ya. Kita harus pantang menyerah lah. Selama yang dunia gak usah nyerah tetap aja. Nah itu pantang menyerah itu ya tidak hanya diucapkan, tapi juga dalam sekup kecil Dodasi ya misalkan ya penelitiannya gandeng mahasiswa seperti itu ya, jangan penelitian dewe-dewe garap-garap dewe ya gandeng mahasiswa. Tapi menurut Dodasi ini bagus, sudah banyak seperti itu gandeng mahasiswa ya toh dalam sekup kecil dilibatkan, tidak hanya mungkin skripsinya mungkin di awal-awal masih semester muda sudah dilibatkan sejak awal, betul. Gimana cara mengambil data, ngolah data dan mereka tuh senang loh Mbak. Mereka yang betul antusias tuh senang. Terus diikutkan juga ke kompetisi. Mereka kok sudah menang tuh senangnya setengah mati itu. Apalagi jenenge anak gini surat kabar nang online berita online seneng. Kemarin kan kita juga habis menang dari Ecosel. Lah ya itu. Itu kan gitu. Bagian dari. Lah itu yang Dodasi kritisi adalah after that itu piye? Setelahnya ya. Jadi tidak cuma sekedar kemudian seremonial kompetisi terus mari ngono mungkin kalau negara lain mungkin ya I don't know ya. Mungkin digunakan mungkin ya. Mungkin digunakan gitu. SDM-nya ada kemudian dikembangkan. Terus piye prototipe atau model mobil itu dan sebagainya mungkin ya. Iya, dikembangkan. Di Indonesia kan mandek sudah berhenti sampai situ. Lah iki lek megelna ta ya ngono iku. Iya. Jadi nek ditelusuri kan sebenarnya di Indonesia pun banyak orang-orang pintar. Gitu. Tinggal kita mengelola, memanage orang-orang ini tuh supaya menempati bidang-bidang yang memang betul-betul karena dianggap pas. Mahal, tidak profit untuk enggak sih, nek pada hitung-hitungannya enggak sebenarnya enggak juga. Artinya sebenarnya juga bisa. Ya memang kalau kita mau high tech dan sebagainya memang harus Basuki Mawoboyo toh, Mbak. Semua harus duit toh ya. Artinya ada I don't know ya kebijakan pemerintah. Artinya ada bidang-bidang mana diprioritaskan dulu. Mana yang enggak kan gitu. Nah, ini aku bilang makanya tadi tempatkan juga leader yang memang menurut aku ya lurus ke Allah dulu lah. Sak pinter-pinter leader lurus Allah sih. Lurus Allah itu artinya ya gak zina, gak maksiat, gak aneh-aneh, gak korupsi gitu sih. Alhamdulillah ditambahinnya pinter bidangnya itu harus itu. Mimpin nih. Iya, nah jangan itu saya yakin kok mudah-mudahan ya, walaupun kemarin waktu Prabowo belum jadi presiden kan diprediksi Indonesia tahun berapa buyar kan ya. Kan diprediksi sendiri Bu sama beliaunya. Mudah-mudahan nggak buyar gitu loh dengan kondisi semacam ini. Karena mungkin Dodasi Dodasi meninggal dunia, tapi masih ada anak cucu kasihan tuh ya mereka. Saya gitu Mbak Nur masih optimis. Bismillah. Ya, bismillah, semoga kemudian ke depannya penelitian-penelitian kita akan kemudian semakin banyak nggih Bu. Betul. Semakin bermanfaat, memberikan banyak manfaat pada semua orang di masyarakat lah kemudian itu.
Jadi dan kemudian ke depan ini kebijakan yang ada itu kemudian semakin berpihak. Jadi bagaimana kemudian dunia industri ini juga kemudian terlibat lebih jauh dengan pendidikan kita untuk mencetak yang berkualitas. Iya, betul sekali. Betul tuh Mbak. Itu mudah-mudahan lah bisa terkonek ya. Antara industri, pemerintah, kita akademisi itu insya Allah mungkin bisa makmur lah. Amin. Saya pikir ini adalah sebuah tema yang sangat menarik Bu, karena pada dasarnya material komposit ini adalah material yang sangat dibutuhkan ya untuk semua hal dalam membangun. Jadi membangun dunia industri ini memang tidak mudah, kemudian tidak murah juga. Untuk membangun material komposit ini dibutuhkan sumber daya yang sangat berkualitas, kemudian dana yang juga cukup besar. Tapi pada dasarnya ini akan memberikan hasil yang hasilnya itu kemudian sama. Jadi effort yang kita masukkan itu kemudian hasilnya juga sama, sama berharganya hasilnya itu. Jadi maka kemudian pembahasan untuk bedah buku kali ini saya pikir cukup menyenangkan Ibu. Maka kemudian saya nantikan karya-karya panjenengan berikutnya. Jadi buku-buku yang berkualitas lainnya yang kemudian akan memberikan tambahan hasanah informasi yang luar biasa buat teman-teman kita untuk praktisi dunia industri ini. Terima kasih banyak buat Prantasi atas kedahannya. Terima kasih Mbak Nur. Teman-teman kemudian dari pihak Humas, terima kasih banyak juga telah membantu podcast kita kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.